Hello students, welcome back to Biology Learning. Hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Di sini kita akan belajar mengenai definisi dan manfaat klasifikasi, kemudian binomial nomenklatur dan kunci determinasi, dan terakhir klasifikasi 5 kingdom. Nah, definisi dan manfaat klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan perbedaan dan persamaannya. Nah, adapun manfaat dari klasifikasi makhluk hidup, yang pertama memudahkan proses pengkajian dari identifikasi organisme. Kemudian membantu penelusuran asal-usul suatu organisme. Misalkan ditemukan suatu organisme yang baru, kemudian kita ingin tahu dari mana asal-usulnya, kemudian dia termasuk kelompok mana, maka untuk melakukan identifikasi tersebut kita perlu namanya suatu ilmu yang disebut dengan ilmu pengklasifikasian makhluk hidup. Kemudian mempermudah dalam mempelajari hubungan antara organisme yang berbeda. Oke. Nah, di dalam pengklasifikasian makhluk hidup, kita kenal namanya binomial nomenklatur dan juga kunci determinasi. Apa yang maksud dengan binomial nomenklatur? Yaitu sistem tata nama ganda. Oke? Artinya, ada dua kata yang digunakan dalam suatu penamaan ilmiah. Nah, kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali dengan huruf kapital. Kemudian kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali dengan huruf kecil. Nah, contohnya ini ada Oryza sativa L. Nah, kata pertama Oryza ini menunjukkan genusnya, sativa menunjukkan dari spesiesnya. Bisa kamu lihat perbedaannya. O, huruf pertama dari kata pertama ini adalah kapital. Kemudian huruf pertama dari kata kedua ini adalah huruf kecil. Ini menunjukkan spesiesnya. Spesiesnya adalah sativa. Kemudian L-nya apa? L-nya ini adalah penemunya. Misalkan kalau pada Oryza sativa ini adalah Linnaeus, berarti penemunya adalah Linnaeus. Nah, jika diketik maka harus bercetak miring. Jika ditulis dengan tangan maka harus digarisbawahi. Oke? Kemudian sistem takson. Ini juga kamu harus tahu sistem takson pada tumbuhan dan juga hewan. Dimulai dari yang tertinggi, yaitu adalah kingdom pada hewan, kemudian pada tumbuhan ada regnum, kemudian ada phylum atau divisio, ada klasis, kemudian ordo, familia, genus, dan spesies. Lalu bagaimana nama takson dalam bahasa Indonesia? Kingdom itu artinya kerajaan atau dunia, kemudian phylum itu divisi atau phylum, kemudian klasis itu kelas, ordo bangsa, familia itu suku, genus itu marga, kemudian spesies itu adalah jenisnya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kunci determinasi. Nah, kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis, kelompok, dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Seperti saya katakan di awal, misalkan ditemukan suatu organisme yang belum diketahui namanya apa. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi disebut juga sebagai kunci dikotom. Kenapa disebut dikotom? Karena nanti ada dua pernyataan dalam suatu nomor. Oke? Kemudian menggunakan sifat morfologi sehingga mudah untuk diamati. Nah, pada kunci determinasi ini kita menggunakan sifat morfologi untuk bisa menentukan dia dalam kelompok mana. Kemudian sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas dua pernyataan pendek dan mudah dipahami. Setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Ini adalah contohnya. Oke. Nah, bisa kamu lihat di sini ada tumbuhan berspora, kemudian ini ada tumbuhan berbiji.
Misalkan dari sifat morfologinya kita temukan dia adalah tumbuhan berspora. Maka kita lihat ada nomor di sini. Oke, ada nomor 2. Berarti kita langsung ke nomor 2. Di nomor 2 kita lihat kembali dari organisme tersebut. Dia termasuk akar, bagaimana akarnya? Apakah dia rhizoid ataukah dia serabut? Nah, kalau dia akarnya serabut, berarti dia sudah termasuk tumbuhan ini, paku, tanduk, rusa, misalkan seperti itu. Berarti kita sudah bisa menentukan dari nama organisme tersebut. Kemudian, jika ada temukan organisme lain, maka kita bisa menggunakan kunci determinasi yang lain juga.